Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan, kita sudah memasuki hari-hari terakhir 10 hari pertama di bulan Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita bisa berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun ibadah-ibadah sunnah dalam bulan Ramadan. Moga-moga amaliyah ibadah kita ini menjadi amal yang makbul, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan rahimakumullah, jadi tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan orang-orang beriman agar berpuasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang bertakwa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semacam tarikan-tarikan pada bulan Ramadan dengan lipat ganda pahala dan lain sebagainya. Hal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merangsang hamba-hambanya, terutama hamba-hamba yang mana dalam beribadah ini adalah sebuah keterpaksaan. Jadi orang yang ibadahnya harus dipaksa ini juga diperlukan juga ini. Ya, contohnya perusahaan yang lagi jual produk, agar supaya produknya dibeli, maka di situ ada hadiah-hadiah bagi pembelinya. Pada bulan-bulan tertentu, event misalnya ulang tahun perusahaan, kemudian ada promosi, kemudian dalam promosi itu ada hadiah-hadiah yang fantastis dan menarik minat para pembeli. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi hamba-hambanya yang masih belum punya kesadaran pentingnya beribadah kepada Allah, perlu diberi rangsangan-rangsangan agar supaya masyarakat itu beribadah. Di antaranya dengan lipat ganda pahala. Sehingga karena ada kelipatan pahala tersebut, maka masyarakat khususnya pada bulan Ramadan ya ini meningkat ibadahnya. Adapun mereka yang benar-benar ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ibadah karena pahala, maka bagi mereka mau Ramadan atau bukan Ramadan, maka istiqomah dengan ibadahnya dan tidak pernah mikir apakah pahalanya berlipat ganda atau tidak, karena tujuan ibadah orang itu adalah lillah, murni beribadah kepada Allah karena Allah. Para hadirin rahimakumullah, jadi kita ini mau jadi yang mana? Kita ini sebagai orang-orang thariqah jangan seperti orang awam. Kita ini harus meningkat martabat rohani kita, yaitu menjadi orang-orang ya ditingkatkan. Yang tadinya karena takut ancaman neraka, maka diubah ketakutan tersebut yaitu takut ditinggal, takut
tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakutan kita bukan takut dengan nerakanya Allah, dengan ancaman Allah, tapi lebih sulit lagi, lebih sakit lagi kalau kita ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baru meningkat namanya. Kalau hanya meningkat amaliannya banyak, ketika Ramadan mereka banyak beramal. Selesai Ramadan, selesai. Kenapa? Tujuannya bukan kepada Allah, tujuannya ngejar kelipatan pahala. Tapi orang yang beribadah karena Allah, ya tidak berpikir ada kelipatan pahala, tidak berpikir ada ancaman neraka, tidak berpikir adanya janji surga. Apa yang dia pikirkan? Ibadah kepada Allah adalah sebuah kebutuhan agar supaya jiwanya tenang ketika berdekatan dengan Allah. Jadi orang-orang yang murni beribadah kepada Allah, hatinya baru tenang ketika dia banyak mengingat Allah. Ketika lupa kepada Allah, maka dia seperti ikan yang terlepas dari air, kelepek-kelepek kemana-mana. Tapi begitu dia berzikir mengingat Allah, langsung tenang jiwanya. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mengingat yang bagaimana? Yaitu tadi, orang-orang yang hatinya sudah mempunyai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, punya mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya mahabbah dengan para aulia, punya mahabbah dengan para sholihin. Lah ini ya, ketika jauh dengan yang disenengin ini, merasa tidak tenang hatinya. Dan hatinya baru tenang kalau sudah dekat dengan mereka. Ketika kumpul dengan orang-orang soleh, tenang hatinya. Berjauhan dengan orang soleh, merasa gersang, merasa tidak nyaman, sehingga kemana-mana yang dicari kumpulan orang-orang soleh. Cinta dengan para aulia, tanda cintanya kepada para aulia adalah mengamalkan amalannya para aulia. Jadi kalau mengatakan saya cinta wali tapi tidak mengamalkan amalannya wali, ya kita dusta. Yang disebut mahabbah dengan aulia adalah mengamalkan amalan mereka, menjadikan aulia sebagai qudwahnya, sebagai contohnya. Loh, kenapa kok tidak menjadikan Rasulullah sebagai qudwah? Kok menjadikan wali sebagai contoh? Ya, karena ya kita itu sadar diri, kita terlalu jauh memandang Nabi, bukan kelas kita. Yang betul. Dan bagaimana memandang para aulia, menjadikan qudwah para aulia? Karena para aulia ini pewaris para nabi, pelanjut tugas kenabian. Sehingga mengikuti mereka hakikatnya mengikuti nabi. Kenapa? Yang bisa kita jangkau mereka ini, terutama mereka yang masih hidup. Jadi para aulia yang masih hidup, kemudian mereka bersama kita di tengah-tengah masyarakat, kemudian ngajarin kita beribadah yang benar kepada Allah, kemudian mencontohkan cara ibadah yang benar kepada Allah, kemudian kita bersamanya mengikutinya, ya, sama dengan mengikuti Rasulullah. Kenapa? Karena para aulia tidak mencontoh siapapun kecuali mencontoh Rasulullah. Jadi ini para hadirin rahmatullah, termasuk kita dalam masalah keilmuan, kita mengikuti ulama. Kalau ada orang mengatakan ngapain kita ikut-ikut ulama, penting langsung ikut Rasulullah. Sudah ada Quran, ada sunnah, ada hadis. Memang iya gampang, dan kalimat itu benar-benar idealis. Jadi ngapain kita repot-repot ikut ulama? Kan ada yang ngomong gitu. Sudah langsung aja, Quran sudah ada terjemahnya,
hadis sudah ada terjemahnya, ya sudah kita langsung pada Quran dan hadis, kita ikut cara Rasulullah, cara hidup Rasulullah SAW. Ini kalimat memang benar-benar idealis. Akan tetapi dibalik idealis ini, pada kalimat ini terkandung ya maksud yang sangat membahayakan. Apa? Menjauhkan masyarakat dari ulama. Jadi ngapain itu ulama? Sudah langsung Quran aja dan hadis. Ideal, bagus. Artinya kita tidak perlu pakai ulama. Akhirnya ulama tidak laku. Karena ulama tidak laku, akhirnya baca sendiri Quran. Kemudian baca terjemahannya. Termasuk juga ada yang baca tafsirnya, karena tafsir sudah ada yang diterjemahkan juga. Baca tafsirnya, kalau sudah cukup ini. Ya, ini para ikhwan rahimahullah, ini kalimat yang sangat bahaya. Kenapa? Ya karena ayat-ayat Al-Quran tidak cukup kita hanya tahu dari apa yang kita baca. Karena dari situ, dari ayat Al-Quran itu, di samping ada artinya, ada maknanya, ada cahayanya, ada asrornya, dan banyak kandungan-kandungan di dalamnya yang perlu kita kita dalami melalui orangnya. Seperti kita masuk ke dalam rumah, masuklah ke dalam rumah melalui pintunya. Jangan lewat genteng. Kalau orang masuk rumah lewat genteng, artinya dia sama dengan tikus. Mau nyolong nasi, nyolong ikan dan lain sebagainya. Jadi kalau mau masuk ke dalam rumah, ingin tahu rumah itu, maka masuklah melalui pintunya dan minta izin dulu kepada pemiliknya. Aman kita masuk ke rumah itu, ya kalau sudah dikasih izin melihat apa saja yang ada di dalamnya, maka kita akan bisa masuk dan keluar dari rumah tersebut dengan aman, dan kita mendapatkan informasi yang benar. Kenapa? Kita masuk dan melihat semuanya dengan hati yang tenang. Lain kalau masuk lewat jendela, tolak-tolek, masuk lewat jendela, kemudian hatinya tidak tenang, ya ada meja kena tendang, ada piring kena senggol, akhirnya semuanya pecah dan lain sebagainya. Demikian juga kita kalau ingin tahu tentang ilmu agama ini, Nabi sejak awal sudah memberikan isyarat dalam hadisnya. Ilmu zahir seperti ilmu fikih, akidah dan lain sebagainya, Nabi sudah memberi isyarat bahwa dia adalah kota ilmu. Ana Madinatul Ilm. Aku adalah kota ilmu. Kemudian wa aliyu babuha, pintunya Ali. Kemudian ada semacam makalah udhulul baba min abwabiha, masuklah ke dalam rumah melalui pintu. Jadi kalau ingin tahu dalamnya Islam harus melalui pintunya. Para sahabat ya, untuk perkara-perkara tertentu ketika mereka pelik tidak mendapatkan jawaban yang pas, mereka datang ke Sayyidina Ali dan mereka mendapatkan jawaban yang pas dari apa yang mereka pertanyakan. Dari perkara-perkara hukum zahir sampai perkara-perkara yang sifatnya pelik dan kadang-kadang itu candaan. Ya, orang-orang sufi itu bukan hanya sekarang, sejak zaman sahabat sudah ada. Perilaku tasawuf itu sejak zaman sahabat sudah ada, termasuk juga bercanda. Ya. Nabi sendiri pernah bercanda dengan seorang nenek-nenek. Ada seorang nenek tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah orang kayak saya ini bisa masuk surga? Kata Nabi, tidak bisa orang kayak kamu masuk surga. Sampai nangis ini orang, takut masuk neraka dan tidak bisa masuk surga. Ya karena seperti itu oleh Nabi ditenangkan. Maksud Nabi, jadi di surga itu tidak ada nenek-nenek. Nanti si nenek itu kalau sudah masuk surga menjadi
menjadi muda kembali. Jadi orang ya kisut-kisut tidak ada di surga. Jadi itu para ikhwan. Nabi pun juga kadang-kala bercanda dengan para sahabat. Demikian juga di antara para sahabat juga kadang-kala bercanda, bikin ngasih pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya itu benar-benar melawan agama. Ya, salah satu yang tercatat dalam sejarah dan kitab-kitab Islam, candanya Hudzaifah, Sayyidina Hudzaifah al-Yamani. Beliau min Ahlus Suffah. Jadi sahabat Nabi itu ada yang terkenal dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang sahabat Nabi yang tiap hari bersama Nabi. Tidak makan, ya tidak makan. Nabi tidak makan, mereka tidak makan. Nabi makan, ya mereka makan. Jadi bareng Nabi terus tidak kerja, menjadi pencatat ayat Quran yang turun, kemudian juga menghafalkan apa yang disertakan oleh Nabi. Di antara Ahlus Suffah itu sahabat Hudzaifah al-Yamani. Kemudian pada suatu hari Sayyidina Hudzaifah al-Yamani ini bikin pernyataan yang mengejutkan. Yang pertama dia mengatakan, saya mempunyai sesuatu ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya enggak punya, tapi saya punya. Jadi ini kan pertanyaannya ngeledek kan. Ya, orang kalau ketika dia tidak berpikir jauh, ya dikira ini pelecehan kepada kekayaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah yang Maha Kaya punya segala-galanya, tidak punya, kok Hudzaifah punya? Ini Hudzaifah sahabat sempat panik. Ditambah lagi, saya benci hak. Wih, saya benci hak. Tambah, wah ini sudah ngelantur ini orang. Benci hak gimana? Tidak beres. Ditambah lagi, masih ngomong lagi yang lebih kontroversi. Saya sholat tanpa wudhu. Contoh dari siapa? Sholat wudhu yang bisa jadi sholat. Jadi akhirnya masyarakat Madinah, para sahabat itu ramai. Pada saat itu Rasulullah sudah wafat. Kemudian akhirnya sampai pernyataan ini ke Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab yang orangnya memang temperamen orangnya temperamenter, langsung marah. Langsung diurut pertanyaan, mana si Hudzaifah? Ketika ketemu, ya Hudzaifah, saya mendengar kamu ngomong begini, benar? Katanya kamu ngomong begini, benar? Katanya iya benar. Loh, gimana kamu? Kalau begitu, halal darah kamu. Ntar dulu wahai Umar bin Khattab. Jadi jangan kau memutuskan sesuatu dalam kondisi marah. Bertanyalah kepada ahlinya. Akhirnya mereka datang ke Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi setelah datang ke Sayyidina Ali, ya Ali, ini Hudzaifah ini sudah ngaco ini orang. Kata Sayyidina Umar. Apa kata ngaco di mana? Iya, dia bilang bahwa dia punya sesuatu yang Allah Maha Kaya tidak punya. Dia yang punya. Kata Sayyidina Ali, benar. Kaget Sayyidina Umar. Loh, gimana kok benar? Nah ini, ya. Jadi pada tatanan tertentu orang-orang kelas tinggi itu memang punya teka-teki yang menurut orang awam pernyataan mereka itu sesat. Kenapa? Ya, mereka tidak jangkau. Oleh karena itu menyikapi orang-orang kelas tinggi itu juga harus hati-hati. Kata Sayyidina Ali, benar dia. Loh, gimana kok benar? Lah iya, dia banyak, bukan hanya punya satu, dia punya banyak yang Allah nggak punya. Tambah bingung, apa itu? Ya, dia punya banyak kekurangan, Allah tidak punya kekurangan. Allah tidak ngantuk, dia sering ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, sementara dia sering ngantuk,
sering tidur. Allah tak pernah ngantuk, tak pernah tidur. Dia doyan tidur. Dia punya anak, punya istri. Allah lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah tidak perlu istri, tidak perlu anak, dan tidak diperanakkan. Dia diperanakkan. Dia membutuhkan istri. Dia membutuhkan anak keturunan. Dia punya yang tidak dipunyai oleh Allah, banyak yang dia punya. Akhirnya Sayyidina Umar hampir Umar celaka. Andai kan tidak ada Ali, Umar sudah celaka. Jadi kata Sayyidina Umar, laulal Ali lahalakal Umar. Andai kan tidak ada Ali, Umar akan celaka. Terus dia ngomong, katanya sholat tidak wudu. Iya, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat pada Nabi tidak harus punya wudu. Yang wajib wudu as-salatul mafruḍah. Jadi salat 5 waktu, salat sunat wajib pakai wudu. Tapi as-salatu ala Nabi boleh tidak pakai wudu, tidak pakai wudu. Aduh, ini kalau aku sembarangan lepas ini celaka. Bapak aja. Jadi ini para ikhwan, jadi ilmu itu ada perkara-perkara yang kadang-kala tidak terfikir oleh orang awam. Seperti di pengajian-pengajian ada ustaz mengatakan Quran itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati, kan begitu kan? Jadi orang mati sudah tidak butuh Quran. Sampai saya ketika di Cut Mutiah dulu diambilin Quran. Coba Ustaz ini baca. Ini golongan antum membaca surat Fatihah dikirimkan untuk orang mati. Gimana? Coba lihat artinya. Tidak ada yang ada urusan kaitannya dengan orang mati di Fatihah, tidak ada. Kenapa Fatihah itu dikirimkan orang mati segala? Ini kata mereka. Ya saya tenang-tenang saja, kan kasihan kan kalau kita marah-marah ini. Baik, saya bilang memang orang mati tidak bisa baca Quran lagi. Orang mati tidak bisa, ya fisik orang mati tidak bisa mendengarkan bacaan Quran. Hatta speaker itu diletakkan ke dalam kuburan, ya bunyi, jadi mayatnya dalam arti fisiknya sudah tidak bisa mendengar karena rohnya sudah keluar. Itu. Jadi yang tidak diketahui oleh sebagian masyarakat, jadi Quran itu ada bacaannya. Ya. Quran itu ada artinya. Quran itu ada tafsirnya. Dan Quran itu ada ayat-ayat hukumnya. Ini semua orang mati sudah tidak butuh hukum lagi. Karena hukum yang ada dalam Quran adalah untuk orang hidup. Akan tetapi kalau orang baca Quran ini ada pahalanya. Orang mati tidak bisa baca Quran. Tapi kalau dikirimin pahala baca Quran, jadi pahala bacaannya dihadiahkan ke orang mati, ya sampai. Jadi kita baca Quran. Setelah membaca diniatkan, ya biar tidak repot pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya hadiahkan pahala bacaan Quran saya ini, pahala bacaan selawat saya, pahala istighfar saya, pahala tahlil saya, semuanya saya hadiahkan untuk almarhum, ya bapaknya, almarhum ibunya, kalau sudah ada di alam barzakh, pamannya, bibinya, kakek buyutnya, ya dihadiahin pahala bacaan Quran sampai. Jadi pahala bacaan Quran sampai ke orang mati. Dalilnya di mana? Ya dalil gak usah repot nyari dalil. Dalilnya sangat gampang. Apa? Sholat jenazah.
Jadi dalilnya pahala bacaan Quran orang hidup sampai ke orang mati itu pada sholat jenazah. Yang sholat orang hidup, yang disolatin orang mati. Ketika takbir pertama, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Jadi Fatihahnya tidak sampai, tapi pahala Fatihah sampai. Setelah takbir kedua baca sholawat. Takbir ketiga doa, mohon agar supaya diampuni. Allah maghfirlahu, kalau laki, kalau perempuan Allah maghfirlah. Kalau seperti di haram karena banyak jenazahnya, Allahumma maghfirlah lahu. Jadi misalnya terjadi wabah atau apa musibah yang meninggal banyak laki perempuan, jadi Allah maghfirlahu. Kalau laki saja Allah maghfirlah lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Allah banyak qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu qalan ubratin niran dan sebagainya. Ya. Inti doanya pada Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Kemudian setelah takbir mendoakan, keluarganya juga didoakan. Baru setelah itu salam. Kalau kita sholat 5 waktu, sholatul maktubah dan sholat sunnah, maka salamnya assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat jenazah. Kalau sholat 5 waktu, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang sholat 5 waktu, salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu salamnya untuk sholat jenazah. Ini para ikhwan rahimahullah. Jadi kalau ada yang mempertanyakan sampai tidaknya pahala ibadah yang dilakukan orang hidup lalu dihadiahkan kepada orang mati, dalilnya banyak. Jadi salah satu yang termudah orang mati wajib disolatkan. Kalau wajib disolatkan, kok bisa bid'ah? Kan tidak bisa. Namanya wajib, tidak ada wajib yang bid'ah. Jadi itu sudah dalil yang paling gampang daripada kita buka-buka macam-macam. Ya, dalil sholat sampainya amal kepada orang mati adalah sholat jenazah. Adapun cara mendoakan yang ada zaman sekarang tidak sama persis dengan yang ada zaman Nabi, itu adalah kondisi zaman. Jadi kalau harus sama pun dengan zaman Nabi, ya kita ngaji pakai streaming ini juga bid'ah. Ngaji pakai speaker juga bid'ah. Ngaji pakai listrik begini juga bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada. Jadi kalau hanya itu rumusnya tidak dilakukan, tidak ada zaman Nabi, nanti kita harus kembali kepada zaman sebagaimana zamannya Nabi. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimahumullah. Jadi kita kembali kepada masalah ibadah. Jadi ada orang beribadah murni karena Allah, ada orang yang beribadah belum murni karena Allah. Tapi penting beribadah karena kebutuhan, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Jadi bukan karena ibadah, butuh pertolongan. Jadi ibadahnya bukan karena kebutuhan dengan ibadah itu, tapi ingin dapat pertolongan, maka ibadah dilakukan. Ya pentinglah daripada minta tolong kepada selain Allah. Kenapa? Karena minta tolong dengan cara melakukan ibadah sholat dan bersabar itu juga perintah Allah. Wasta'inu bis-sabri
masalah. Hendaklah kamu mohon pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan melaksanakan ibadah sholat. Tapi ya untuk ini untuk orang awam. Tapi untuk kelas yang khusus, ibadah bukan hanya untuk karena ingin kita kebutuhan kepada Allah, tapi semata-mata karena kita menyembah Allah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini oleh karena itu mari kita di bulan Ramadan ini ya kita murnikan ibadah kita. Cara ibadahnya sesuai dengan hukum Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Rasulullah telah dicontoh oleh para sahabat dan tabi'in dan para ulama kita. Kemudian setelah itu kita benar-benar meniatkan seluruh ibadah kita sebagai bentuk pengabdian murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang beribadah seperti orang berdagang. Apa orang berdagang? Ingin kelebihan. Oh, kalau sedekah ini nanti berlipat ganda, maka dia sedekah karena apa? Ingin nanti dapat rezeki yang lebih banyak daripada yang disedekahkan. Ya kalau itu tujuannya murni seperti itu diberikan oleh Allah. Makanya banyak testimoni orang-orang sedekah habis itu dapat balasan yang berlipat-lipat. Kemudian ditulis di Facebook, ditulis di macam-macam. Akhirnya orang lain pun niru-niru, ya, punya utang, uangnya disedekahkan. Diuji oleh Allah, tidak langsung diberi, akhirnya mencaci maki Allah. Katanya kalau sedekah dapat ini, mana setelah saya sedekah dapat kembalian. Nah, itu. Jadi ini yang harus kita jaga. Para ikhwan rahimakumullah, juga pentingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan kepada kita di samping agar supaya rohani kita menjadi rohani yang sehat, fisik kita pun juga agar supaya menjadi fisik yang sehat. Ya, dengan mengubah pola makan kita. Tapi kalau puasa pola makannya tidak berubah, ya bisa-bisa setelah Ramadan bertambah berat badannya. Itu. Kenapa? Ini kalau bukan Ramadan, orang jualan kolak di sini tidak ada. Yang jualan kue sore-sore tidak ada. Tapi kalau sudah Ramadan, semuanya ada. Keluar semua makanan. Ya, makanan ada semua, macam-macam yang tidak ada di bulan Ramadan ada ketika bulan Ramadan. Apa? Jadi di bulan Ramadan ini memang malaikat pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci dan setan dibelenggu. Yang mana? Bagaimana setan dibelenggu? Ya bagi mereka yang benar-benar berpuasa terbelenggu setan. Tidak punya kesempatan menggoda terlalu jauh. Itu bagi mereka yang benar-benar berpuasa. Tapi kalau puasanya abal-abal, justru di bulan Ramadan ini waktunya manusia banyak mengumbar hawa nafsunya. Sehingga mall kalau di luar Ramadan sepi, begitu Ramadan apalagi sudah menjelang hari raya ramai dan karu-karuan. Ya, sampai macet. Kemudian dia sampai dia kalau tidak punya uang ya sampai minjem kreditan dan lain sebagainya hanya untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Oleh karena itu Nabi pun memberikan isyarat kepada umatnya, laisa id liman lam yasal. Jadi hari raya itu bukan karena baju barunya, walakin id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpuasa, setelah keluar dari berpuasa kita tambah baik, berarti puasa kita ini betul. Tapi selesai puasa masih gitu-gitu juga, sholatnya tetap tidak istiqomah, wiridnya tetap tidak istiqomah, berarti kita ini belum benar berpuasa. Jadi
Itulah para ikhwan rahimakumullah, moga-moga kita oleh Allah di bulan Ramadan ini diberi ibadah yang mana ibadah itu adalah ibadah yang makbul indallah, yang bisa menghapus seluruh kekurangan dan dosa-dosa kita. Kemudian dari situ pula kita berharap punya tambahan nilai pahala, sehingga di samping terhapusnya dosa, kita punya tabungan pahala yang kelak di akhirat bisa dibanggakan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Jadi bagi orang-orang berpuasa punya dua kebahagiaan. Jadi farah, ya, farah itu hati yang bangga, hati yang bahagia. Jadi farhatun inda iftar. Pertama, ketika berbuka, senang kan ketika berbuka. Termasuk iftar ini Idul Fitri. Orang yang puasanya genap ini senang ketika Idul Fitri. Kenapa? Puasanya sudah tunai. Senang. Farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebanggaan yang kedua, nanti di akhirat ketika bertemu dengan Allah, orang-orang yang bagus puasanya maka akan datang menuju Allah dengan wajah ceria, wajah bercahaya, semeringah, karena Allah memberikan ampunan dan ridho kepadanya. Jadi ini cita-cita kita dalam berpuasa ini diberi kebanggaan, diberi rasa senang, terutama ketika tiba waktu maghrib dan tiba waktu Idul Fitri. Dan juga moga-moga kita kelak akan menjadi orang yang gembira ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala berkat puasanya kita. Jadi ini para ikhwan, moga-moga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan? Ada? Ya, sudah ada, tidak ada pertanyaan. Ya saya kira juga ya saya ini cukup payah sekarang. Ya tadi malam sampai jam 12, jam 3 ya saya 4 sudah harus berangkat lagi tadi pagi sampai seharian. Jadi saya bisa istirahat setelah Jumat tadi dengan kondisi yang benar-benar Masya Allah tadi. Payahnya alhamdulillah bisa melaksanakan wajibat hailanah bersama, berbuka bersama, tarawih bersama sampai selesai. Mudah-mudahan jadi ibadah yang diterima Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.